Halo guys, balik lagi di Ngevlog. Muka gue kelihatan ya. Biasanya kan ada yang nanya, mukanya kemana bang? Nggak pernah kelihatan nih. Sekarang kelihatan nih. Gue lagi mau bahas 7 tips sebelum lo beli mobil. Lo harus perhatiin ini nih. 7 tips. Kenapa 7? Biar kayak on the spot. 7 ya. Oke, langsung aja guys. 7 tips itu yang pertama nih. Tips yang pertama adalah tentukan anggarannya. Jadi sebelum lo beli mobil, lo pastiin dulu. Ini yang paling terpenting nih, karena berhubungan sama duit. Biarpun yang paling utama harta itu adalah keluarga ya, bukan duit, tapi duit juga penting untuk dipikirin. Jangan sampai lo kebobolan, terutama kalau orang kredit tuh ditawarin DP yang murah-murah, ternyata angsurannya bikin syarat selama 5 tahun mungkin, bahkan sekarang ada yang tenor sampai 8 tahun. Jadi lu pastiin tentuin anggaran lu beli mobil sesuai dengan anggaran yang lu punya. Jangan berlebihan, jangan yang terlalu biasa-biasa juga, takutnya lu nggak puas ya. Tapi yang pasti cari yang paling pas, yang paling affordable. Wih, bahasanya keren banget. Kalau lu budgetnya memang cuman ya mungkin di bawah 200 juta, 150 juta, ya beli yang segitu. Atau punya budget 200 juta untuk beli kendaraan, ya boleh segitu. Ya pastinya tentuin dulu anggarannya, baru pilih mobilnya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah pilih mobil sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga penting nih. Kadang-kadang orang Indonesia kalau beli mobil itu sesuai dengan apa ya, yang lagi rame aja, yang lagi viral aja. Karena orang-orang Indonesia rata-rata FOMO dia. Orang beli ini, oh ikutan yuk beli ini. Orang beli itu, ikutan yuk beli itu. Orang nggak beli gitu. Pokoknya ikut-ikutan orang aja. Yang pasti kalau lu mau beli mobil, pastiin lu beli mobil dengan ya kebutuhan yang lu perlukan. Contoh, kalau lu mau beli mobil kebutuhannya untuk narik, mungkin buat usaha ya, Grab atau Gokar gitu kan. Lu beli mobil ya yang bisa buat ngangkut penumpang, yang irit bensin pastinya, yang dimana biaya operasionalnya itu nggak terlalu boros-boros banget. Mungkin fitur bisa di nomor 2 atau nomor 3 kan lah. Yang penting bisa ngangkut penumpang, cukup nyaman, biaya irit, terus operasional juga murah. Itu sih sebenarnya yang dipikirin. Terus kalau lu butuh mobil buat ngangkut keluarga banyak, ya lu beli mobil keluarga. Jangan lu beli mobil hatchback atau LCGC di mana mungkin sempit dan kecil, nggak akan keangkut semua. Yang ada nanti malah jadi ada prahara di rumah tangga kan. Kalau lu beli mobil memang cuman buat flexing-flexing aja, buat jalan-jalan santai, nggak angkut banyak orang, apalagi lu masih single, ya lu beli mobil yang kecil-kecil juga nggak apa-apa. Jangan sampai kalau rumah lu mungkin ya, sorry to say, ada di agak ke pelosok gitu, aspalnya juga masih ya belum tersentuh sama pemerintah, masih jelek lah batu-batuan, lu beli mobil yang ceper-ceper, ya wassalamualaikum kalau kayak gitu. Terus yang ketiga, lakukan riset sebelum beli mobil. Maksudnya gimana? Jadi lu cari tahu dulu nih. Sekarang kan banyak ya. Kalau zaman dulu sih mungkin orang kalau beli mobil cuman bisa nanya-nanya sama tetangga atau teman yang udah beli mobil sebelumnya. Atau nanya-nanya, yang bagus beli mobil apa ya? Gue butuh buat ini gitu. Sekarang nggak usah sih kayak gitu. Lu bisa nonton di YouTube. Lu bisa nonton di IG. Nonton di IG kan banyak video juga. Lu bisa baca-baca mungkin di Twitter, di Kaskus, di MySpace, di MIRC. Waduh, jadul-jadul banget ya. Intinya lu banyak banget sekarang platform digital yang bisa lu akses hanya untuk cari tahu informasi tentang mobil tersebut. Jangan sampai lu beli mobil, setelah beli mobil baru ketahuan, ternyata kayak begini doang. Nah itu. Lalu tips yang keempat adalah pertimbangkan mereknya nih. Mereknya juga penting ya. Tanpa bermaksud untuk ngebeda-bedain merek, tapi yang beda sih ya. Beda merek, beda kualitas. Itu mah sudah pasti. Tapi pasti beda juga harganya, karena ada harga, ada kualitas pasti. Tapi kan setidaknya kalau pabrikan-pabrikan atau merek-merek yang sudah jauh lebih besar, punya jaringan yang lebih luas, itu lebih enak. Terutama ketika lu pengen apa ya, seumpama kayak model after sales-nya lah. Lu harus servis, masuk bengkel, di mana itu kan pasti harus rutin. Kalau jaringan servisnya nggak banyak, sedikit, harus contoh nih. Kalau pabrikan yang bagus sampai ke pelosok-pelosok pun biasanya bengkelnya, dealernya pasti ada. Biarpun lu beli di mana, lu bisa tetap servis di tempat yang jauh di mana-mana gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil biasanya agak susah. Lu harus ke salah satu tempat tertentu karena adanya memang cuma di situ. Tips yang kelima adalah pertimbangkan harga jual mobilnya. Jadi nih, kalau orang Indonesia memang ketika beli mobil visioner. Beli mobilnya belum, udah mikir mau jual lagi. Ledek-ledekannya begitu ya. Tapi sebenarnya ada benernya juga, karena kita kan pakai mobil itu nggak mungkin seumur hidup ya. Ada sih sebenarnya yang pakai mobil itu selama mungkin, bahkan sampai diwarisin ke anak cucunya, ada juga. Tapi kalau hari gini kayaknya enggak juga deh. Orang pakai mobil paling 5 tahun atau lama-lama, paling lama gitu 10 tahun dia udah jual karena mungkin bosan. Dan pilihannya kan karena lebih banyak. Kalau dulu orang tuh bisa pakai long lasting gitu lebih lama tuh karena pilihannya kan dulu nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan buset,
Setahun aja mungkin model baru, merek baru bahkan dalam setahun itu bisa twing gitu banyak. Kalau beli mobil itu nggak kayak orang beli tanah atau beli rumah ya. Rumah atau tanah ketika lo beli lama harganya nggak turun tuh, dia naik. Tapi kalau mobil itu sebaliknya. Lo beli mobil lama harganya turun karena sifatnya depresiatif, dia akan turun terus. Jadi setidaknya kalau lo beli mobil, cari mobil yang ketika dijual kembali harganya nggak jatuh banget. Jadi lu nggak rugi banget. Nah, ini adalah tips yang keenam. Lakukan test drive. Kadang-kadang kita mau beli mobil males, udahlah, udah lihat aja udah cukup. Udahlah, lihat di brosur aja cukup. Udahlah, lihat reviewnya di YouTube aja cukup. Kalau lu memang sudah sangat expert, udah ganti-ganti mobil dan lain-lain, mungkin lu lihat di YouTube aja gitu, atau dijelasin aja mungkin udah langsung tergambar, paham dan lain-lain. Tapi kalau lu ngerasa aduh, gue kayaknya nggak terlalu expert di bidang itu, agak awam, better sih lu cobain, lu test drive, lu cobain bawa mobilnya gimana, lewat jalan yang rusak gimana, bantingannya gimana, audionya gimana, feel-nya gimana, sensasi berkendaranya gimana, kesenyapan kabin, materialnya lu cek. Itu test drive lu bisa lu lakuin itu semua tuh. Nanti akan berpengaruh tuh sama ekspektasi lu yang sebelumnya, apakah benar-benar sebagus itu atau enggak. Nanti itu akan bisa menentukan lu jadi beli mobil itu atau enggak. Jadi sebaiknya test drive yang paling penting. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir adalah pastiin lu dapet sales yang terpercaya. Kalau sekarang sih ya di setiap profesi sebenarnya ya oknum mah ada aja ya gitu. Kadang di sales juga mungkin ada gitu. Ada yang terpercaya, ada yang bagus, ada yang ya you know lah gitu. Jadi lu pastiin lu dapat sales yang bagus-bagus. Banyak banget di luar sana sales yang bagus-bagus. Jadi lu pastiin lu dapat yang itu ya. Jangan sales yang kadang-kadang maaf ngomong nih. Waktu mau beli, sebelum kirim mobil, baiknya kayak malaikat. Selalu hadir, selalu angkat telepon, selalu balas WA, fast respon. Tapi setelah mobil kirim, cing, wah hilang. Banyak tuh yang gitu. Ini nggak bagus. Jadi pastiin lo dapet sales yang bagus. Ciri-cirinya adalah setelah lu beli mobil, kirim mobil, ketika lo komplain apapun itu dia akan tetap ngelayanin, dia selalu ada. Recommended. Dan pastiin apapun proses yang berhubungan dengan uang, pastikan semuanya cashless, bisa transfer lewat kantor dan lain-lain. Karena ya kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terus boleh juga follow akun medsos gue. Gitu aja. Dadah.